Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dalam nyanyian rohani nomor 59. Nyanyian rohani nomor 59. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguhlah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah. Kita angkat tangan kanan kita. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini kembali dari atas. Nanti pada kornya saya mengundang hamba Tuhan muda Pendeta Fandi Kayori membuka ibadah kita dalam doa. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah. Kembali kita angkat tangan kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan pujian ini menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kehidupan kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Sampai garis akhir kehidupan kami. Kami tetap memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Sebab atas korban-Mu di atas kayu salib sudah menebus kehidupan kami, bangsa kafir yang sebenarnya harus binasa Tuhan. Tetapi oleh karena korban-Mu kami mendapat kesempatan untuk bisa Tuhan mendapat Tuhan bagian Tuhan untuk kehidupan kami disucikan, dibarui sampai sungguh-sungguh kami bisa sempurna seperti Engkau Tuhan. Tolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Tuhan dasar ibadah pelayanan kami pada sore hari ini yaitu korban-Mu di atas kayu salib. Karena korban-Mu di atas kayu salib sehingga kehidupan kami bisa beribadah melayani Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah pelayanan kami dalam tangan belas kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan dalam ibadah pelayanan kami ini Tuhan. Kami menghargai korban-Mu Tuhan.
menghargai setinggi-tingginya korban di atas kayu salib Tuhan. Tolong kehidupan kami Tuhan lewat praktek-praktek Tuhan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pelayanan kami dalam tangan belas kasih sayang-Mu. Biarlah Engkau sebagai Imam Besar Agung hadir di tengah-tengah ibadah pelayanan kami Tuhan. Melakukan pekerjaan pendamaian, penyucian bagi kehidupan kami. Sehingga ibadah pelayanan yang kami gelar tidak sia-sia tanpa arti Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh kami merasakan Tuhan, Engkau ada di atas ibadah pelayanan kami Tuhan, sedang Tuhan mengerjakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahkan Engkau mengurapi kehidupan kami, sebab kami tidak mampu Tuhan beribadah melayani Engkau jika Engkau tidak mengurapi kehidupan kami. Supaya Tuhan sungguh-sungguh ibadah pelayanan kami merasakan Tuhan ada kemampuan ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melayani Engkau Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Dalam tangan belas kasih sayang-Mu, Tuhan mengurapi kehidupan mereka Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, singer, pemain musik Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan untuk menunjang ibadah pelayanan kami, Tuhan juga urapi, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Juga tepukan tangan kami, nyanyian yang kami persembahkan, Tuhan urapi kami semua, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sampai kepada hamba-Mu sebentar yang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan urapi kehidupan hamba-Mu Tuhan, mampu menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan benar, dengan murni sesuai kehendak-Mu, sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh Tuhan menjadi jawaban dari setiap pergumulan persoalan kehidupan kami, bahkan mengubahkan, menyucikan kehidupan kami sampai sungguh-sungguh kami bisa sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu setiap kali kami mau beribadah melayani Engkau, ada satu pribadi Tuhan yang tidak senang dengan kehidupan kami, yaitu iblis setan dengan upaya jahat najisnya mau mengganggu ibadah pelayanan kami apapun bentuknya. Kami usir, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, berkemurahanlah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kemenangan dari Tuhan menjadi bagian kami Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Engkau. Ibadah pelayanan yang digelar bersama dengan kami juga di jam yang sama. Tuhan berkati kehidupan mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama Tuhan satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, sehingga Tuhan segera terbentuk tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau sebagai mempelai pria sorga segera datang Tuhan untuk menjemput kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka habiskan ibadah pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, diucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dari tempat ini saya menyampaikan kepada kita semua selamat sore, salam damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita dalam ibadah pelayanan kita. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 22, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, kita bangkit berdiri. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira.
Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya sang raja, dan gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian kornya. Sekali lagi, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Biarlah ini suatu pengakuan dalam kehidupan kita, untuk senantiasa ada sukacita dalam kita mengiring akan Tuhan, tetap setia berkobar melayani Tuhan sampai garis akhir kehidupan kita, untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Nyanyian rohani nomor 87, Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, ya baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi, pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Hanya Tuhan yang patut kita puji dan kita muliakan, sebab Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menebus kehidupan kita dari bangsa kafir. Kita dilayakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan kehidupan kita dilayakan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 14, Ku Pergi. Lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris raja. Tapi syukur pada Yesus, ku pergi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku pergi. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Sangkakala bunyilah, orang saling naik semua. Kapan kesusahan datang, ku pergi. Baiknya yang kedua, bumi akan bergempa,
air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya, orang yang tak percaya, dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga dengan sekejap mata, dengan sekejap mata. Sangkakala bunyilah yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Korku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi, sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Kornya sekali lagi, ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi, sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi, sangkakala bunyilah, sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Biarlah ini yang merupakan kerinduan dalam kehidupan kita, untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Itu sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan untuk senantiasa menyucikan kehidupan kita yang bagaikan bunyi sangkakala yang terus menerus diulang berulang, ditiup bagi kehidupan kita, untuk senantiasa mengoreksi kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita sampai kita layak menjadi mempelai Tuhan. Nyanyian rohani 78, tak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kepu. Sembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka. Kita mengangkat tangan kanan. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Sekali lagi, tangannya terbuka, menunggu. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi
Haleluya. Haleluya. Sungguh tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Kau mampu untuk menolong kehidupan kami dalam setiap pergumulan kami, apapun itu. Namun yang menjadi kendala, yang menjadi penghalang, yang menjadi pemisah antara kami dengan Engkau adalah segala dosa dan kesalahan kami. Sebabnya pada saat sore hari ini kami rindu untuk kami mengalami penyucian, pembaharuan oleh firman-Mu Tuhan. Kami itu nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Oh, untuk kami bisa mengalami penyucian, pembaharuan secara terus-menerus. Bahkan kami mengalami jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Urapi kami semua, berikan kerendahan hati kepada kami. Berikan hati yang lemah lembut kepada kami semua. Untuk kami bisa menerima firman sekeras apapun. Demi keselamatan jiwa kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni. Sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan. Sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat. Kuasa-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman, di saat kami menyembah Engkau Tuhan dan menerima tubuh dan darah-Mu sebentar. Apapun bentuknya kami tolak, kami usir semua, kami hancurkan pekerjaannya yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bersama istri saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya, roh dan kasih-Nya. Kita masih melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 47 sampai ayat yang ke-52. Ini sikap murid-murid menghadapi sengsara Getsemani. Silakan. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Iya, ini sikap murid-murid di dalam menghadapi sengsara Getsemani. Yang pertama, Petrus memotong telinga hamba imam besar, artinya salah menggunakan pedang, ini sudah kita pelajari. Yang kedua, Yohanes memakai kain lenan, kemudian ketika mau ditangkap, ia menanggalkan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, ini akan yang masih kita pelajari. Dan yang ketiga, Yakobus lari meninggalkan Yesus. Masih kita pelajari poin yang kedua. Yohanes memakai kain lenan, sehelai kain lenan. Ini menunjukkan pengertian rohaninya melayani Tuhan dengan kasih yang tipis, kurang mengasihi Tuhan, bahkan tidak ada kasih. Ini seperti Yohanes ya, melayani Tuhan dengan kasih yang tipis, kurang mengasihi Tuhan, bahkan tidak ada kasih. Kalau ini kita lakukan, maka nanti akan telanjang. Artinya jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa dan terusir dari hadapan Tuhan ke neraka. Ini yang kita harus perhatikan, jangan sampai kita mengalami hal seperti ini. Berarti tidak bisa masuk kerajaan 1000 tahun damai Firdaus yang akan datang. Tragedi Taman Eden terulang kembali. Kalau dulu bangsa
Adam dan Hawa karena dosa mereka telanjang, terusir dari Taman Eden ke dunia. Nah, nanti manusia berdosa yang telanjang ini juga akan terusir dari dunia ke neraka. Nah, cara Tuhan menolong bagaimana? Cara Tuhan menolong Yohanes yaitu mengizinkan Yohanes mengalami pembuangan ke Pulau Patmos. Wahyu 1 kita baca lagi ayat 9 saja. Wahyu 1 sampai 10 lah, ayat 9 10. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Iya, ini Yohanes diizinkan mengalami pembuangan di Pulau Patmos. Artinya bagi kita sekarang diizinkan mengalami sengsara karena Yesus. Tujuannya supaya mengalami kebangunan rohani, sama dengan mengalami peningkatan kasih. Nah, Yohanes yang tadinya kasihnya sudah tipis, sampai sudah tidak punya kasih lagi, telanjang itu tidak ada kasih. Nah, diizinkan oleh Tuhan harus mengalami sengsara karena Yesus, untuk mengalami peningkatan kasih. Ini jadi ketika sengsara datang, salib atau ujian, ya itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita mengalami peningkatan kasih. Ya, itu Petrus diizinkan sengsara juga untuk benar menggunakan pedang, mengalami peningkatan kesucian, mengalami peningkatan pengharapan. Nah, Yohanes diizinkan sengsara untuk mengalami peningkatan kasih. Prakteknya, praktek peningkatan kasih seperti Yohanes. Yang pertama, praktek yang pertama tadi ayat 10, sengsara daging karena Yesus mendorong kita untuk sungguh-sungguh mendengar dan dengar-dengaran pada bunyi sangkakala, yaitu firman pengajaran yang keras menyucikan. Jadi kalau ujian datang, sengsara datang supaya kita bisa mendengar dan dengar-dengaran pada bunyi sangkakala, firman pengajaran yang keras menyucikan. Itu praktek pertama. Praktek yang kedua ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan ayat 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, sampai selama-lamanya, dan aku akan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Iya, ini yang kedua, sengsara daging karena Yesus mendorong kita untuk tersungkur di bawah kaki Yesus seperti orang mati. Artinya untuk menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, ini diizinkan sengsara supaya kita bisa menyembah. Kadangkala ketika semua baik, semua berjalan dengan lancar, diberkati, aman terkendali, nah, kita kurang dalam penyembahan, sudah lengah. Nah, makanya diizinkan mengalami sesuatu, ya, mengalami sengsara, ya, supaya bisa meningkat dalam penyembahan. Nah, ini yang kedua, ya, sengsara daging karena Yesus mendorong kita untuk menyembah sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, di dalam penyembahan kita akan mengalami dua hal. Ketika kita sengsara lalu kita mau menyembah, maka kita akan mengalami dua hal. Yang pertama, ini sudah dipelajari hari Minggu, jamahan tangan kasih Tuhan untuk melenyapkan ketakutan daging. Itu sudah kita pelajari. Ya, jamahan tangan kasih Tuhan untuk melenyapkan ketakutan daging. Nah, yang kedua, kita bisa mengenal pribadi Yesus sebagai yang awal dan yang akhir, serta yang mati dan yang hidup. Nah, ini yang sementara kita pelajari. Kemarin kita sudah belajar,
Kita mengenal pribadi Yesus yang awal dan yang akhir. Ya, dalam tabernakel yang awal itu mezbah korban bakaran, ya kasih mula-mula. Yang akhir itu 2 loh batu. Tabut perjanjian berisi 2 loh batu. Itu kasih yang sempurna. Jadi lewat penyembahan kita mengalami peningkatan kasih sampai kasih yang sempurna. Itu sudah kita pelajari. Sore ini kita belajar tentang pribadi Yesus sebagai yang mati dan yang hidup. Nah, Yesus sudah mati dan dia bangkit, hidup, dia bangkit untuk mengalahkan maut. Nah, sehingga tadi di ayat 18, sehingga ia memegang kunci kerajaan maut. Nah, kepada Yesus, dia yang sudah mati, bangkit, dia mengalahkan maut kepadanya, sehingga ia memegang kunci kerajaan maut. Nah, untuk apa kunci kerajaan maut Yesus pegang? Jawabannya, untuk menutup pintu kerajaan maut bagi kita. Nah, ini yang pertama, jawaban pertama, untuk menutup pintu kerajaan maut bagi kita sehingga kita tidak binasa, tetapi menang bersama Yesus. Menang bersama Yesus atas maut. Ya, maut ini musuh yang terakhir. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke 25-26, ya, maut itu musuh yang terakhir. Coba dibaca dulu. 1 Korintus 15, semoga tidak salah. Coba lihat ayat 25-26. Benar itu? Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, Yesus memegang kunci kerajaan maut. Untuk apa? Untuk menutup pintu kerajaan maut bagi kita. Supaya kita tidak masuk di sana, tapi kita menang bersama dengan Yesus atas maut. Ya, maut ini saya sudah pernah terangkan, ada 3 macam maut. Nah, yang pertama yaitu maut secara tubuh. Nah, ini sementara bekerja hebat, ini maut secara tubuh, kematian tubuh. Apalagi saya lihat di berita, waduh, di India benar-benar dahsyat sekali ini. Bukan cuma tsunami air, sekarang tsunami COVID. Orang mati, sementara berdiri rubuh. Nah, sudah sampai kekurangan pasokan oksigen. Ya, itu. Di dalam bemo. Ya. Duduk di situ sambil pakai tabung oksigen. Nah, hidung. Itu betapa ngerinya. Sampai sudah di halaman semua, di parkiran, disitulah dibakar jenazah-jenazah. Sudah tidak lagi dibawa diupacarakan seperti biasanya, langsung saja. Karena saking banyaknya orang yang meninggal karena COVID ini. Nah, ini maut secara tubuh, itu yang pertama. Yang kedua, maut secara rohani, ini juga lebih dahsyat. Kalau maut secara tubuh hanya membunuh tubuh. Nah, maut secara rohani ini lebih dahsyat, membunuh jiwa dan roh. Lewat dosa yang begitu hebat hari-hari terakhir ini. Juga lewat ajaran-ajaran palsu. Nah, itu juga membinasakan, membuat mati rohani. Ya, racun, ajaran palsu itu racun. Makanan yang tidak dikenal, itu membuat mati rohani. Itu kemudian yang ketiga, maut kekal, kematian kedua di neraka. Nah, kalau mati rohani dibiarkan tidak tertolong, akan menuju ke kematian kedua, neraka. Jadi lewat doa penyembahan kita mengenal pribadi Yesus yang memegang kunci kerajaan maut, menutup pintu kerajaan maut bagi kita. Sehingga kita tidak binasa, tapi menang bersama Yesus atas maut. Nah, ini yang pertama, untuk apa Yesus memegang kunci kerajaan maut? Untuk menutup pintu kerajaan maut bagi kita. Yang kedua, untuk apa Yesus memegang pintu kerajaan maut? Matius 16. Kita baca Injil Matius 16 ayat 18 sampai 19. Matius 16 ayat yang ke-18 sampai ayat 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pintu kerajaan maut sudah dikunci, ditutup bagi kita yang mau bertekun dalam
doa penyembahan. Terus, Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. nah yang kedua, untuk apa? Jawabannya, nah, kunci kerajaan maut ada, tutup pintu kerajaan maut. Nah yang kedua, untuk menerima kunci kerajaan surga. Nah, ini mengapa Yesus memegang kunci kerajaan maut? Jawabannya satu, untuk menutup pintu kerajaan maut bagi kita. Dan yang kedua, untuk menerima dan membuka pintu kerajaan surga bagi kita. Puji Tuhan. Ini jawabannya. Nah, dulu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabernakel di bumi. Tabernakel, ya, itu adalah miniatur kerajaan surga di bumi. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh imam besar di tabernakel itu gambaran dari apa yang sebenarnya yang ada di sorga. Ibrani 8 ayat 5. Ya, tabernakel itu miniatur kerajaan surga di bumi. Ibrani 8 ayat yang kelima. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Iya, terima kasih. Saya urutkan kembali. Jadi lewat doa penyembahan kita mengenal pribadi Yesus yang mati dan yang hidup. Artinya kita menerima kunci kerajaan surga. Pribadi Yesus itu yang memegang kunci kerajaan maut. Dia tutup bagi kita untuk memberikan kunci kerajaan surga bagi kita. Ini jadi mengenal pribadi Yesus yang mati dan yang hidup itu sama dengan menerima kunci kerajaan surga. Nah, sudah jelas secara jasmani kunci ini untuk membuka pintu. Nah, ini kunci kerajaan surga berarti untuk membuka pintu gerbang kerajaan surga. Itu kunci kerajaan surga. Untuk membuka pintu gerbang kerajaan surga. Pintu gerbang tabernakel. Yang disebut juga pintu gerbang kebenaran. Atau pintu gerbang keselamatan. Itu pintu gerbang kerajaan surga. Pintu gerbang tabernakel. Disebut juga pintu gerbang kebenaran atau keselamatan. Ya. Kenapa disebut pintu gerbang kebenaran? Ya karena surga itu tempatnya kebenaran. Makanya pintu gerbang kerajaan surga berarti pintu gerbang kebenaran. Ayat-ayatnya mari kita baca. 2 Petrus 3:13, Mazmur 118 ayat 19. Kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, Itulah kerajaan surga. di mana terdapat kebenaran. Berarti pintu gerbang kerajaan surga adalah pintu gerbang kebenaran. Mazmur 118 ayat 19. Mazmur 118 ayat yang ke-19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Ya. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini pintu gerbang tabernakel atau kerajaan surga itu disebut juga pintu gerbang kebenaran. Jadi ini lewat doa penyembahan kita mengenal pribadi Yesus sebagai yang mati dan yang hidup yang memegang kunci kerajaan maut. Dia tutup pintu kerajaan maut bagi kita dan dia berikan kunci kerajaan surga bagi kita untuk kita membuka pintu gerbang kerajaan surga, pintu gerbang tabernakel. Puji bagi nama Tuhan. Nah, dalam pelajaran tabernakel, pintu gerbang itu berarti iman. Iman kepada Yesus lewat mendengar firman, bukan iman lewat melihat, tapi iman kepada Yesus lewat mendengar firman di dalam urapan Roh Kudus. Ya, ini ayatnya sudah berkali-kali, tidak usah dibaca. Roma 10 ayat 17. Nah, itu pintu gerbang. Ya, dalam tabernakel, pintu gerbang itu menunjukkan iman kepada Yesus lewat mendengar firman dalam urapan Roh Kudus. Nah, jadi pada kita sekarang Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Oh, luar biasa. Kunci kerajaan maut dia pegang, dia kunci, dia tutup. Nah, sekarang dia berikan kunci kerajaan surga
kepada kita untuk kita manfaatkan. Buka pintu gerbang tabernakel, buka. Ya, jangan tertutup, buka tadi lagu kita. Jangan menutup pintu surga bagiku. Ayo buka pintu kerajaan surga bagi kita. Ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk bisa masuk pintu gerbang kebenaran. Ada dua hal yang kita perhatikan, yang harus kita perhatikan untuk bisa masuk pintu gerbang kebenaran, pintu gerbang kerajaan surga. Nah, dikaitkan dengan pemberitaan firman. Nah, ini kan tadi iman, saya sudah terangkan, iman itu, pintu gerbang itu artinya iman lewat mendengar firman. Nah, jadi sekarang ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk bisa membuka, untuk bisa masuk pintu gerbang kebenaran, dikaitkan dengan pemberitaan firman atau dengan pembukaan rahasia firman. Yang pertama, kembali baca Mazmur 118 tadi, kita baca kembali ayat yang ke-19 sampai 20. Mazmur 118 tadi kita baca ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Iya, ini yang pertama tadi dikatakan bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Nah, yang pertama ada kerinduan supaya pintu gerbang dibuka. Kita punya kunci, sudah dikasih kunci. Tapi malas mau buka, ya enggak masuk-masuk. Tidak pernah masuk. Padahal Tuhan sudah kasih kunci. Nah, ini kunci kerajaan surga. Yuk, buka, masuk di dalam. Tapi kita malas, tidak ada kerinduan. Senangnya di luar, enak di luar. Happy. Nah, banyak orang Kristen begitu. Enak di luar. Enggak usah masuk di dalam, enggak usah terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, biasa-biasa saja ikut Tuhan. Jangan lurus-lurus, bengkok-bengkok sedikit enggak apa-apa. Nah, itulah. Padahal kepadanya sudah diberikan kunci. Dengan matinya Yesus dan Yesus bangkit naik ke surga, kunci dia sudah berikan kepada kita. Nah, enggak mau. Enggak ada kerinduan. Ya, ini yang pertama, ada kerinduan supaya pintu gerbang dibuka. Artinya sekarang, ini kaitannya dengan firman. Ya, iman tadi itu ada hubungannya dengan firman. Artinya ada kerinduan supaya ada pembukaan rahasia firman di dalam ibadah. Mari merindu, biar kita merindu dengan matinya dan bangkitnya Yesus membukakan rahasia firman kepada kita dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-5, 6, dan 9. Ya, dengan Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, dia anak domba yang tersembelih, membukakan rahasia firman. Nah, sudah diberikan kepada kita kunci, tapi kita tidak mau, tidak ada kerinduan. Jangan seperti itu. Mari, jadi ada kerinduan supaya pintu gerbang dibuka, supaya kita masuk. Nah, artinya ada kerinduan supaya ada pembukaan rahasia firman di dalam ibadah. Sama dengan ada pengajaran yang menyucikan, pengajaran yang benar, firman pengajaran yang benar yang menyucikan di dalam ibadah. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kebenaran itu adalah firman yang menguduskan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ini ada kerinduan supaya dalam gereja ada pembukaan rahasia firman. Ada firman pengajaran yang benar yang menyucikan kita. Nah, kerinduan ini harus ada pada gembala dan di sidang jemaat. Bukan cuma gembala, tok jemaat. Memangnya yang mau masuk kerajaan surga cuma gembala? Atau jemaat di sini tidak mau masuk di sana, cuma gembala saja yang masuk? Tentu kita semua rindu masuk dalam pintu gerbang kerajaan surga, amin. Mau masuk di dalamnya. Jadi kerinduan itu harus ada pada gembala dan harus ada pada sidang jemaat. Nah, gembala dulu. Apa buktinya? Bahwa gembala itu ada kerinduan untuk menerima pembukaan rahasia firman. Mendapatkan pembukaan rahasia firman. Mazmur 25 ayat 14. Kita lihat bukti gembala yang merindu pembukaan rahasia firman. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia.
Dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya, kepada ini mereka. Kepada mereka, ya itu. Jadi yang buktinya bahwa gembala itu ada kerinduan, ya bergaul karib dengan Tuhan. Itu bukti bahwa gembala itu ada kerinduan untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Dia bergaul karib dengan Tuhan, sama dengan bergumul sungguh-sungguh untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Saya sebagai gembala dikoreksi Tuhan, bagaimana? Apakah ibadah ini hanya sekedar seremoni upacara? Hanya suatu upacara belaka? Nah, kalau cuma suatu upacara, pintu surga tertutup terus bagi kita. Kita pikir sebagai orang Kristen sudah mau lurus-lurus masuk surga. Pintu surga sudah terbuka lebar. Oh, periksa dulu kerinduan kita terhadap firman. Kalau kita tidak merindu pembukaan firman, pintu surga tertutup. Tapi kalau kita merindu pembukaan rahasia firman, pintu surga terbuka. Ya mulai dari gembala. Bergaul karib dengan Tuhan. Praktiknya. Praktik gembala yang bergaul karib dengan Tuhan. Yang ada pergumulan sungguh-sungguh untuk mendapat pembukaan rahasia firman. Praktik yang pertama, tekun membaca Alkitab dan tekun menyembah Tuhan. Itu tugas gembala. Tiap hari ya tugasnya baca dan menyembah. Bukan mau sibuk dengan kebun kering dan kebun pece. Orang Manado bilang ya. Bukan sibuk dengan itu. Dengan sawah, dengan kebun coklat, dengan kebun cingke, vanili apa sekarang. Tanam itu, nilam. Bukan sibuk dengan itu. Banyak gembala yang sibuk dengan itu. Kapan dia baca firman? Kapan dia menyembah? Dengan dalih untuk pelayanan, membantu pelayanan. Salah, kalau namanya tugasnya gembala itu menyelenggarakan kebaktian. Jadi tugasnya gembala itu membaca Alkitab, menyembah, tekun itu. 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ini nasihatnya Paulus kepada Timotius, gembala di Efesus. Dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, lagi di dalam Kisah Rasul jelas sekali. Murid-murid mengeluh. Ketika mereka sibuk dengan urusan yang jasmani, mereka tidak puas untuk melayani dalam pemberitaan firman. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-6, ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya, meja di sini melayani meja artinya urusan yang jasmani. Ya, mereka merasa tidak puas kalau hanya sibuk dengan yang jasmani. Pelayanan firman terabaikan. Nah, ayat yang keempat. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, itu tugas hamba Tuhan. Memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Itu tugas kami. Jadi kebun kami lebih luas, 66 hektar. Nah, itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan seterusnya sampai Wahyu. Itu kebun, olah sendiri. Tidak pakai tenaga bantu. Nah, mari tekun baca firman, tekun menyembah. Ini pengerja juga ya, sebagai pengerja mari, karena ini didik jadi hamba Tuhan, tekun baca Alkitab, tekun menyembah Tuhan. Nah, sebab hanya Tuhan yang sanggup membukakan rahasia firman. Pembukaan rahasia firman itu kita tidak dapat di toko. Banyak buku-buku rohani, sehingga membuat banyak pendeta jadi malas untuk bertekun. Ya cukup beli saja di toko. Atau enggak usah beli, sekarang canggih teknologi. Cari di Mbah Google. Cari saja di internet, sudah. Buka, dapat firman. Ya gampang. Mau khotbah, tinggal klik, ketik. Mau khotbah apa? Iman. Ketik iman. Sudah muncul di situ di internet. Tinggal mau pilih yang mana yang mau dikhotbahkan. Cara iman. Tidak lagi sesuai dengan kebutuhan jemaat.
Kalau gembala bertekun membaca dan menyembah Tuhan, nah Tuhan bukakan rahasia firman itu sesuai kebutuhan jemaat. Sebab pembukaan rahasia firman sama dengan pembukaan pintu-pintu yang tertutup di dunia ini. Nah ini jadi harus bergumul, tekun baca, tekun menyembah. Nah, Tuhan kasih sesuai dengan kebutuhan jemaat, menjadi jawaban dalam setiap pergumulan sidang jemaat. Sehingga kadang-kala muncul kan atau terucap, aduh sesuai, ya saya kena firman, nah, sesuai dengan keadaan saya. Nah, itu karena ada pergumulan dari seorang gembala. Oh sesuai dengan keadaan saya. Pernah suatu ketika, mohon maaf saya bukan menyombongkan diri, waktu saya masih pengerja, saya dipercayakan melayani di satu sidang jemaat di Poso Pesisir, karena gembalanya waktu itu tidak ada di tempat, jadi dimintai tolong untuk saya melayani di sana. Papa utus ke sana melayani. Selesai khutbah, selesai ibadah, nah jemaat ini kumpul dengan ibu gembala di situ, cerita, ih tante, kenapa ya? Memang firmannya tadi sesuai dengan keadaan saya, pas begitu keadaan saya. Nah itu menunjukkan bahwa pembukaan rahasia firman sesuai dengan kebutuhan sidang jemaat, tidak asal comot sini, ambil sana, ambil sini di internet, digumuli di bawah kaki Tuhan. Injil Markus ini pelajaran kami di Lempinel. Terlepas dari mereka tidak dapat ya, dapat Markus. Nah, ada juga. Ya itu pelajaran. Gampang saja, tidak usah bergumul. Tinggal khotbahkan apa yang sudah disampaikan oleh Om Wijaya. Yang kami belajari, terus sudah tinggal titik komanya, sampaikan. Sudah, tidak usah pergumulan. Tapi tidak akan sesuai dengan kebutuhan jemaat nanti. Nah, makanya tekun baca firman, tekun menyembah. Amos 4 ayat 13. Tuhan yang membuka rahasia firman. Amos 4 ayat 13. Amos pasal 4 ayat yang ke-13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, ya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Nah, Tuhan yang memberitakan, Tuhan yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Jadi firman ini, pembukaan rahasia firman ini adalah kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, isi hati Tuhan yang diungkap kepada kita. Nah, ini pikiran Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa memberitahukan kepada kita. Ini bukan didapat dari sekolah. Kalau seandainya didapat dari pembukaan firman itu hanya didapat dari sekolah, wah kami yang mengikuti pendidikan sekolah Alkitab di Lempinel kurang. Cuma 9 bulan. Kurang sekali itu. Kurang sekali kalau di pembukaan rahasia firman itu berdasarkan sekolah. Nah, nanti yang SS ke atas itu S1, S2, S3 itu mereka yang banyak melimpah pembukaan rahasia firman-Nya. Tapi bukan seperti itu. Pembukaan rahasia firman itu didapat lewat ketekunan seorang gembala, membaca Alkitab, menyembah Tuhan, banyak bergumul di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang sanggup membuka rahasia firman. Jadi kami diajar di Lempinel, universitas kami namanya UKT, Universitas Kaki Tuhan. Dosennya Yesus, pelajarannya 24 jam sehari. Mana ada dosen di dunia ini 24 jam mau mengajar. Nah, Yesus 24 jam, kapan saja kita mau berlutut di bawah kaki Tuhan, baca, merenungkan firman, menyembah. Nah, yang di Tentena yang betul-betul di situ saya alami bahwa memang ya, pembukaan firman itu memang harus pergumulan yang ekstra di bawah kaki Tuhan. Awalnya saya mau samakan pelajaran di Tentena, pelajaran di sini dengan di Tentena. Kita Markus ya, di Tentena Markus juga lah. Atau saya samakan dengan di Diora. Karena di Tentena firman penggembalaan di sana kalau ibadah doa Injil Yohanes, ibadah raya Wahyu, kitab Wahyu. Kemudian ibadah pendalaman Alkitab, Imamat dan Yeremia. Semua itu tidak saya dapatkan di Lempinel. Jadi waktu pertama menggantikan saya bergumul, Tuhan
Apakah saya samakan dengan di Tonusu atau di Diora? Tapi Tuhan tekankan di hati, lanjutkan apa yang sudah diterima dari Bapak almarhum Bapak Gembala. Jadi ya bukan nekat, tidak. Ya, tinggal bergumul, menyerah kepada Tuhan. Dan saya boleh menikmati luar biasa. Ya Tuhan nyatakan kitab Imamat, Injil Yohanes, dan kitab Wahyu. Tuhan nyatakan kepada kami jemaat di Tentena. Ayo, jadi banyak bergumul, baca firman dan menyembah Tuhan. Praktik yang kedua, tekun bersekutu dengan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan dipercaya pembukaan rahasia firman. Tekun bersekutu. Dulu saya enak ke Tentena, hari Rabu sudah pulang dari Tentena sudah terbayang semua apa yang mau disampaikan di Tonusu dan di Diora. Sudah dapat, kisi-kisinya sudah dapat, tinggal dikembangkan. Sudah dapat itu. Bisa 1 kali khotbah di Tentena, bisa di sini sampai 2-3 kali. Ibadah Natal juga begitu, dapat berkat firman di Tentena, tinggal dikembangkan, sampaikan. Nah, sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan. Nah, ini satu-satunya tempat persekutuan saya ya di Malang, online, secara live. Ikuti. Kadang kalau tidak bisa secara live, secara siaran tunda, ikuti. Itu tekun bersekutu dengan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan dipercaya pembukaan rahasia firman. Praktik yang ketiga, ini yang paling utama. Sengaja saya taruh paling urutan ketiga. Sebenarnya ini yang paling utama. Kembali ke Mazmur tadi. Mazmur 25 tadi ayat 14, ulangi baca. Mazmur 25 ayat 14. Kita baca kembali. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Sampai situ. Nah, ini yang paling penting. Takut akan Tuhan. Gembala itu harus takut akan Tuhan. Amsal 8:13, takut akan Tuhan itu membenci dosa. Ya, ayo. Bagaimana Tuhan membukakan rahasia firman? Kalau kami sebagai gembala tidak membenci dosa, malah senang berbuat dosa, wah tidak ada pembukaan firman. Nah, takut akan Tuhan, belajar takut akan Tuhan. Ini bukti bahwa gembala itu punya kerinduan untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Sekarang sidang jemaat, bagaimana buktinya bahwa jemaat itu ada kerinduan untuk menerima, untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman? Bukti sidang jemaat yang merindu pembukaan firman. 1, bukti pertama, berdoa untuk gembala supaya Tuhan bukakan rahasia firman. Doa. Ini dari sidang jemaat, kadang saya bilang sama istri saya kalau saya sudah bercari belum dapat, tolong bantu doa, ya, doakan. Nah, bergumul, berdoa supaya kepada gembala Tuhan bukakan rahasia firman. Dan saya percaya sidang jemaat di sini selalu mendoakan untuk pembukaan rahasia firman dinyatakan. Ya, Efesus pasal 6. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Ada banyak ayatnya, ya kita baca saja semua, ini pendalaman Alkitab. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya, berdoa setiap waktu, ya, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Untuk aku, untuk Paulus, untuk hamba Tuhan. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, Kolose 4 ayat 3 sampai 4. Kolose pasal 4 ayat 3 sampai 4. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Berdoa supaya ada pembukaan rahasia firman sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Ada pembukaan rahasia firman yang karenanya aku dipenjarakan. Ya, 4. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ya, lagi 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. 2 Tesalonika pasal 3
ayat 1 dan 2. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami Ya. supaya firman Tuhan beroleh kemajuan Ya. dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Iya, terima kasih. Doa ini tidak mungkin kami bisa melayani sampai sekarang ini kalau tidak ada doa dari sidang jemaat. Terutama mulai dari doa istri dan anak ya. Karena Noela masih kecil ya, belum tahu ya, berdoa untuk pembukaan firman ya, dari istri. Dari istri. Ya. Doa supaya ada pembukaan rahasia firman. Puji Tuhan. Itu bukti pertama. Bukti yang kedua, merelakan gembala untuk pergi mengikuti persekutuan yang benar. Ya, jangan ditahan-tahan. Om tidak boleh pergi-pergi, tinggal terus di sini. Jangan berfellowship. Waduh, kasihan gembalanya kering nanti. Ya, satu ketika harus keluar. Nah, sekarang karena tidak bisa lagi persekutuan secara tatap muka ya, secara online. Nah, kalau dulu ya setahun ya minimal 2 kali kami keluar Malang dan Surabaya. Sebab itu sudah agenda rutin. Kalau Tuhan buka jalan ya ikut ke Papua, itu juga sudah saya agendakan juga Papua itu. Karena permintaan dan juga kerinduan saya memang ke sana selalu. Permintaan juga dari gembala untuk bantu pelayan di sana. Memang kalau ke Papua, waduh capeknya minta ampun. Ke sana dulu istirahat langsung bantu hamba Tuhan di sana, persiapkan semua untuk ibadah. Dan itu ikuti, relakan gembala untuk pergi mengikuti persekutuan dengan ditopang dalam doa, topang dalam doa ya. Kalau ada doi ya doi, tapi yang utama topang dalam doa, topang dalam doa ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau ada pembukaan rahasia firman ini kalau kita bisa mengerti ini luar biasa. Hasilnya itu kita akan nikmati. Gembala ada kerinduan untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Jemaat juga ada kerinduan untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Oh, hasilnya luar biasa. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12. Nah, kalau ini kita pahami, tidak akan bosan dengan firman. Nah, 2 Korintus 2 ayat 12. Ketika aku tiba, ya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ada pembukaan pintu-pintu yang tertutup di dunia ini bagi kita. Amin. Itu hasilnya kalau ada pembukaan rahasia firman. Maka ada pembukaan atau Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup di dunia ini bagi kita. Untuk pelayanan Tuhan buka. Untuk pergumulan jasmani Tuhan buka juga semua pintu-pintu yang tertutup ya. Pergumulan apa? Ekonomi Tuhan buka pintu. Pergumulan kesehatan Tuhan buka pintu kesembuhan. Tuhan buka untuk pergumulan masa depan kaum muda Tuhan buka pintu masa depan. Jodoh ya Tuhan buka juga. Ya, berdoa selalu supaya ada pembukaan rahasia firman. Kalau Tuhan lihat tekun mendengar firman, tekun berdoa ada pembukaan firman, ya Tuhan kasih. Tuhan kasih nanti jodoh. Ya, tapi sekali lagi kalau misalkan saya sudah tekun nih, sudah mau berumur saya ini belum dapat. Ada orang yang dikaruniai untuk menikah, ada yang dikaruniai untuk tidak menikah. Ya, seperti Paulus. Ya, barangkali memang dia dikaruniai untuk tidak menikah. Ya jangan paksa menikah. Nah, begitu supaya bisa dimengerti. Puji Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan dalam pembukaan pintu. Membuka pintu kerajaan surga. Ya, ada 2 hal yang harus kita perhatikan untuk membuka dan masuk pintu gerbang kerajaan surga dikaitkan dengan pemberitaan firman. Yang pertama, ada kerinduan supaya pintu gerbang dibuka. Ada kerinduan supaya ada pembukaan rahasia firman. Nah, yang kedua, sikap kita terhadap pemberitaan firman. Nah, ini yang kedua. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Ini sikap terhadap pemberitaan firman, pemberitaan
rahasia firman, pembukaan rahasia firman. Ya, itulah. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Ya. Hati kami terbuka lebar-lebar Ya. bagi kamu. Terus. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Ya. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Nah, ini sikap kita terhadap pembukaan rahasia firman, terhadap pemberitaan firman. Nah, sikap yang mulai dari sikap gembala dulu. Yang tadi sama juga ya, kerinduan terhadap pembukaan firman mulai dari gembala dulu baru jemaat. Sekarang sikap terhadap pemberitaan firman, terhadap pembukaan rahasia firman mulai dari gembala dulu. Apa sikap gembala? Membuka hati dan mulut selebar-lebarnya. Itu sikap gembala, buka hati dan mulut selebar-lebarnya, bukan dalam arti hurufiah, bukan mulut selebar-lebar. Wah, bukan begitu juga. Artinya memberitakan firman secara terus terang. Secara terus terang, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Pembukaan rahasia firman dari Tuhan. Terus terang, jangan dibijaksanai. Jangan ditutup-tutupi. Ya, ini banyak hamba Tuhan sudah dapat pembukaan firman dari Tuhan, tapi untuk memberitakannya tidak berani berterus terang. Ya tadi ya Efesus 6, doa permintaan Paulus, doakan supaya aku berani memberitakan rahasia Injil. Nah ini kami sebagai hamba Tuhan, buka hati, buka mulut selebar-lebarnya. Ya, beritakan firman secara terus terang. Secara terus terang sesuai dengan pembukaan rahasia firman dari Tuhan. Jangan takut, jangan ditutup-tutupi, jangan dibijaksanai, jangan. Oh kalau sampaikan ini nanti jemaat tersinggung, jemaat yang kaya itu tersinggung dia keluar. Oh, jangan seperti itu. Sampaikan saja, kalau itu dari Tuhan dia tidak akan keluar, dia malah akan tertolong. Nah, ini sampaikan, beritakan, tetapi dengan catatan, dengan hikmah. Dengan hikmat. Misalkan menghadapi orang tua, ya dengan hikmat, bukan dengan seperti menyampaikan firman seperti apa, mau marah-marah kepada anak-anak, ya dengan hikmat. Keras memang, tapi ditujukan kepada orang tua dengan hikmat. Bagaimana caranya menyampaikan? Hikmat itu tidak bisa dipelajari di dunia ini, ya, dari Tuhan. Ya, itulah kembali lagi ke poin pertama. Kalau dia tekun membaca, tekun berdoa, Tuhan kasih hikmat nanti. Menyampaikan firman-Nya begini. Dan tidak langsung. Yesus berterus terang kepada perempuan Samaria. Yang 5 kali kawin cerai, yang ke-6 kumpul kebo. Bukan suami sah. Tapi dengan hikmat pelan-pelan Yesus bicara. Beri aku minum. Minta minum dulu. Oh kamu orang Yahudi, aku orang Samaria. Masa kamu minta minum sama saya orang Samaria? Nah, lalu Yesus mulai bicara. Kasihlah. Nanti kamu dapat air kehidupan. Nanti ada mata air memancar. Nah, Yesus saya sampaikan. Nah, pelan-pelan. Baru perempuan itu bilang. Nah, betul, berikan kepadaku Tuhan. Berikan kepadaku air itu. Supaya aku tidak haus lagi. Nah, diakui bahwa dia haus. Rohaninya kering, haus. Buktinya nikahnya itu 5 kali kawin cerai, yang ke-6 bukan suami sah. Lalu Tuhan terang-terangan, panggil suamimu. Nah, tidak langsung, memang anak perempuan tidak bermoral. Tidak, panggil suamimu. Oh, aku tidak punya suami. Tepat katamu, engkau tidak punya suami. Yang ada padamu bukan suamimu. Nah, itu. Langsung dia terkoreksi. Nah, pakai hikmat. Tidak langsung begitu cuma datang anjing. Cuma datang babi. Wih, begitu baru duduk-duduk langsung anjing. Nah, pakai hikmah. Nah, ini tidak bisa saya terangkan dengan kata-kata, ini pengalaman langsung dengan pelajaran langsung dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Hasil ketekunan dalam penyembahan, ketekunan dalam baca firman. Nanti Tuhan kasih hikmat untuk menyampaikan. Seperti yang sudah saya saksikan, itu ya satu jemaat yang sudah mendahului. Awalnya marah, tidak bisa terima. Terang-terangan sama saya, marah. Di depan gereja, waktu masih di sana. Oh tidak langsung besoknya ibadah, oh langsung bagai. Tuh, pak. Lama keluar sudah itu.
Sampaikan pelan-pelan. Nanti begitu suatu ketika ada momennya, begitu saya sampaikan, nah tungkai langsung. Posisi waktu dengar firman. Dan sampai sekarang dia tidak minta-minta lagi bukunya. Yang beliau pertahankan mati-matian. Dan beliau kesaksian terakhir beliau, saya yakin saya sudah surga. Berbahagia bisa melayani sampai Kai meninggal, ya. Saya layani sampai dalam pemakaman. Nah ini, mari. Jadi tidak langsung, kalau saat itu saya langsung dengan daging. Kai emosi, saya juga emosi. Keluar sudah. Sampaikan dengan hikmat. Nah ini buka hati, buka mulut selebar-lebarnya. Nah pertanyaannya, mengapa gembala menutupi firman? Kok gembala tutupi firman? Membijaksanai firman? Jawabannya sederhana. Karena ada dosa yang dia tutupi. Itu saja. Bukan karena dia takut jemaat mau keluar dan lain sebagainya. Bukan. Karena ada dosa yang dia tutupi. Dosa dia sembunyikan. Makanya dia tidak berani sampaikan firman dengan tegas, dengan terang-terangan. Misalkan dia tidak suci. Ya dia tidak akan berani khotbah tentang kesucian. Pasti. Dia tidak jujur soal perpuluhan. Ya dia tidak akan berani khotbah soal perpuluhan. Nah ini. Jadi pintu gerbang surga tertutup baginya. Dan bagi sidang jemaat, segala pintu tertutup berarti pelayanannya gagal. Nah saya tidak mau. Tidak mau seperti itu. Mari biar kita bisa mengerti, berdoa. Ya, mulai dari saya sebagai gembala, harus buka hati, buka mulut, harus terang-terangan memberitakan firman, tetapi dengan hikmat Tuhan. Nah sekarang sidang jemaat, sikap sidang jemaat bagaimana? Ya, kalau gembala buka hati, dan mulut selebar-lebarnya. Kalau sidang jemaat, buka hati dan telinga selebar-lebarnya. Buka hati dan telinga selebar-lebarnya untuk menerima firman yang dibukakan rahasianya sekeras apapun. Kalau jemaat hatinya tersempit, begitu firman datang keras, wah ngamuk, marah seperti dalam Kisah Rasul pasal 7. Ya. Orang di sidang mahkamah agama itu mendengar firman yang disampaikan oleh Stefanus. Hati mereka tertusuk-tusuk dan mereka sambut dengan kertakan gigi dan teriakan. Serempak menyerbu Stefanus, mereka seret keluar pintu gerbang, lempar dengan batu sampai mati itu Stefanus. Nah itu kalau hatinya sempit. Tapi kalau hatinya terbuka lebar, seperti perempuan Sirofenisia. Engkau anjing, bahasanya Yesus. Kalau saya istilahnya, kalau langsung saya luruskan saja, kan Yesus bilang tidak patut ambil roti untuk anak-anak dilempar kepada anjing. Ya, berarti Yesus mengatakan perempuan itu anjing. Nah, perempuan itu buka hati lebar, benar. Namun anjing itu menjilat remah-remah roti. Diakui dia anjing. Ya, buka hati, buka telinga, buka hati. Kalau istilahnya papa, jangan telinga tikus. Apa maksudnya ini? Ngana ini telinga tikus, artinya telinga tikus itu tipis. Baru dengar sedikit saja yang tajam keras, langsung tersinggung. Bukan telinga tikus yang dibikin sup itu ya. Telinga tikus, tipis. Ya, itu. Makanya saya dilatih, punya telinga yang tebal tapi bukan telinga yang keras, bukan telinga yang maksudnya tidak dengar-dengaran. Wah, dari mimbar disikat. Sudah jadi gembala pun ini gedung ini saksi, ibadah Natal tanggal 3 bulan 12 2000 berapa itu. Disikat dari mimbar. Nah, itu di depan undangan-undangan. Itu. Ya, kalau saya telinga saya tipis, tidak 2 kali saya undang papa jadi pembicara di sini. Dan saya tidak mau datang lagi ke Tentena. Ya, tapi belajar. Buka telinga, buka hati selebar-lebarnya untuk bisa menerima pembukaan rahasia firman sekeras apapun. Maka kalau telinga sudah dibuka, hati lebar dibuka, mulut terbuka lebar. Artinya mulut bisa mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Dengan jujur, mulut bisa terbuka untuk mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Setelah diampuni, jangan dilakukan lagi. Ini yang disebut dengan bertobat. Dalam tabernakel, mengena dengan mesbah korban bakaran. Nah, pintu gerbang sudah terbuka, kita lihat di depan. Setelah terbuka pintu gerbang, ada alat namanya mesbah korban bakaran. Ayo buka mulut, mengaku.
dengan lebar, buka mulut dengan lebar, mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Telah diampuni, jangan diulangi lagi. Ya, bertobat. Ya, mengaku, ini buka mulut dengan lebar artinya jujur, terang-terangan mengaku, jangan disembunyi. Selanjutnya, kalau mulut sudah terbuka, perasaan terbuka. Ini kelanjutannya, perasaan terbuka. Untuk apa perasaan terbuka? Untuk merendahkan diri, masuk baptisan air, bejana pembasuhan. Kita bisa merendahkan diri, masuk baptisan air yang benar. Itu perasaan terbuka. Lo baptisan air ini soal perasaan, soal gengsi. Oh, saya sudah dibaptis kok dulu, tapi kan baptisannya belum benar. Tidak sesuai firman. Nah, untuk masuk baptisan air yang nah ini pergumulan, ini yang kita mau gumuli, genset. Jendelanya, kaca-kaca yang dibuka. Apa, dia punya horden. Nah, genset ini yang kita